Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fauzi Firmansyah, 2012 TKJ 2, nomor absen 16. Pada video ini saya akan mempraktekkan konfigurasi VPN server dengan 2 mikrotik dan 2 klien. Nah, seperti ini topologinya, yaitu ada mikrotik PPTP server dan untuk mikrotik PPTP klien. Tiba dari mikrotik PPTP server ini ada 2 klien, yaitu dari klien perusahaan A dan ini adalah klien perusahaan B, dan yang di atas ini adalah sumber internet. Oke, kita tutup, kita masuk ke VirtualBox. Nah, sini saya sudah menyiapkan 2 mikrotik, yaitu yang pertama PPTP server, yang kedua PPTP klien, dan yang terakhir adalah Windows XP. Oke, yang pertama kita setting untuk adaptornya, yaitu saya menggunakan 3 adaptor. Yang pertama adalah adaptor terbride yang langsung mengarah ke sumber internet. Yang kedua adalah jaringan internal, saya beri nama menjadi mikrotik seperti ini. Nah, seperti beri nama menjadi mikrotik. Ini menghubungkan mikrotik PPTP server ke PPTP klien. Dan untuk adaptor yang ketiga, yaitu saya menggunakan jaringan internal yang nantinya ini akan berhubungan langsung ke klien. Oke, ini kita izinkan. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, kita masuk ke Windows ke Winbox yang ada di Windows asli ini. Ini saya sudah login ya. Yang pertama kita setting yaitu IP DHCP kliennya. Nah, ini saya sudah konfigurasi DHCP kliennya. Caranya yaitu kita plus kita pilih header 1, kita apply, kita oke. Setelah itu kita akan mendapatkan IP dari sumber internet. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP, ke firewall, ke NAT, kita tambahkan yaitu src NAT out interface header 1. Untuk action kita pilih masquerade, kita klik apply, kita oke. Oke, sini sudah berjalan. Selanjutnya kita masuk ke IP address ya. Ini sudah saya masuk IP address. Ini adalah IP yang didapat dari internet 192.168.43.13. Dan untuk IP header 2 adalah IP yang mengarah langsung ke mikrotik PPTP klien atau yang menghubungkan mikrotik PPTP server ini, PPTP server ini ke PPTP klien ya. Saya menggunakan IP yaitu 192.168.10.1/24 dan interface-nya yaitu header 2. Dan untuk header 3 yaitu adalah header atau adaptor yang mengarah dari PPTP server ini ke klien ya. Nah, ini PPTP server ya, yaitu jaringan internal klien A ya, langsung mengarah ke Windows XP nantinya. Saya menggunakan IP yaitu 172.16.0.1 dan untuk trafficnya 24. Interface kita pilih header 3. Oke, setelah kita mengatur IP addressnya dan firewall src NAT-nya tadi masquerade, setelah itu kita masuk ke PPP ya, yang ini PPP. Kita pilih interface, kita pilih PPTP server ini, kita centang atau kita enable kan ya. Setelah itu kita pilih apply, kita oke. Lanjut ke secret. Nah, oke, kita plus. Nah, name-nya ini kita tambahkan yaitu PPTP. Nah, seperti ini. Atau ini saya sudah mengkonfigurasikannya. Contohnya ini ya, sama tadi ya, name-nya kita ganti menjadi PPTP dan untuk passwordnya ini terserah ya. Kalau sini saya menggunakan 12345. Untuk service, nah ini sebenarnya ada pertama itu any ya, kita pilih yaitu PPTP. Setelah itu kita profil yang sebenarnya itu default, kita pilih default encryption. Oke, selanjutnya ini adalah local address. Nah, local address ini adalah IP yang kita dapat dari internet ya, atau header 1 tadi. Nah, ini yaitu 192.168.43.134/24. Nah, ini local address 192.168.43.134. Dan untuk remote address, nah ini adalah IP dari PPTP klien yang nantinya dapat dari sumber internet. Nah, kita buka aja, kita jalankan, kita klik mulai.
Oke, nah ini kita menggunakan 3 adapter sama, yaitu yang pertama adapter bridge yang nantinya mengarah langsung mendapatkan IP dari sumber internet. Yang kedua adalah jaringan internal, kita beri nama menjadi mikrotik sama dengan PPTP server tadi. Nah, sini kita menggunakan mikrotik. Adapter 3 saya menggunakan jaringan internal, kita beri nama client B. Setelah itu kita buka Winbox, kita login menggunakan 192.3.26 ini. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian IP DHC client sama, yaitu menggunakan Ether 1 agar mendapatkan IP dari internet. Sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.43.26. Nah, kita klik IP addresses. Nah, di sini yaitu ada IP Ether 1 ini, yaitu 192.168.43.26/24. Kita masukkan ke bagian remote address ini. Nah, bentar saya kecilkan. Nah, remote address ini adalah IP dari Ether 1 atau IP yang kita dapat dari sumber internet yang ada di mikrotik PPTP client, yaitu 192.168.43.26. Nah, sama 43.26. Oke, selanjutnya kita klik apply, klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke yang 43.26 tadi. Nah, yang ini PPTP client mikrotik, kita ke address. Nah, ini yang Ether 2 ya. Ether 2 ini adalah IP yang mengarah atau menghubungkan mikrotik PPTP client ini ke PPTP server. Nah, yang ini PPTP client dan PPTP server ini menggunakan adapter jaringan internal, yaitu kita beri nama mikrotik atau adapter yang kedua ini. Nah, saya beri nama saya kasih IP address yaitu 192.168.10.2/24. Kita pilih interface-nya yaitu Ether 2, dan Ether 3 adalah IP yang mengarah langsung atau menghubungkan PPTP client ini ke Windows XP atau ke client ya. Kita kasih IP 192.168.0.1. Nah, untuk IP-nya ini terserah sebetulnya. Setelah itu kita ke interface ini kita kasih atau kita mengarah langsung ke Ether 3. Kita klik apply, kita OK. Oke, kita ke PPP. Setelah itu kita pilih plus ini ya, kita add, kita pilih yang ini PPTP ke PPTP client ya. Oke, general, ini PPT out ya, kita biarin gini aja untuk dial out. Kita pilih connect to atau kita mengkoneksikan ini kemana ya. Sini saya sudah konfigurasi, kita bisa lihat. Nah, ini adalah connect to 192.168.10.1. Nah, 10.1 ini adalah IP yang mana? IP yang ada di sini. Nah, ini yang Ether 2 192.168.10.1 atau IP dari Ether 2 yang ada di ini PPTP server. Oke, kita masukkan di sini. Masukkan di sini 192.168.10.1 dan untuk passwordnya yaitu 12345. Oke, setelah itu kita pilih profile, kita pilih default encryption, kita apply, kita OK. Nah, maka akan secara otomatis itu akan R atau running ya. Kita bisa cek di PPTP server ini. Kita masuk ke bagian PPP lagi. Nah, kita cek active connection. Nah, ini akan mendapat IP 192.168.10.2 atau IP dari PPTP client ini. Nah, kita bisa cek aja di addresses. Nah, akan muncul yaitu PPTP out. Ya, interface-nya PPTP out D atau dinamik 192.168.43.26. Networknya 192.168.43.134. Ini adalah IP Ether 1 dari PPTP servernya. Nah, jadi di sini PPTP-nya sudah kita konfigurasi atau kita berhasil ya, maka di active connection ini akan muncul encoding MBPI. Nah, MBPI 18 state
setelah kita konfigurasi PPTP antara server klien Mikrotik ini, ya, yang konfigurasi yang ini kedua ini, kita routing ya. Kita routing yang di sini dulu. Oh, ini yang di bagian PPTP klien ya, nggak apa-apa. Kita routing IP 192 ini dengan IP 127. Nah, ini yang 172, maaf. Yang 172 ini kita routing ya dengan IP 192 tadi. Caranya kita masuk ke IP, kita ke routers. Nah, setelah itu kita ketik plus di destination address, kita masukkan 192.168.16.0. Sini saya sudah masukkan, bisa cek. Nah, destination address kita masukkan IP 192.168.0.0/24. Untuk gateway kita pilih PPTP, dan untuk type kita pilih unicast. Kita klik apply terus oke. Nah, maka jika kita sudah berhasil, maka akan munculnya yaitu active static. Nah, jadi kita menggunakan routing static, beda dengan DAC. Kalau DAC ini adalah kita mengkonfigurasikan IP-nya yaitu secara dinamik, sedangkan kita ini pada konfigurasi kali ini saya menggunakan statik, maka akan muncul aktif statik. Nah, ini maksudnya adalah IP dari 172 ini akan mengakses IP dari 192. Oke, yang kedua itu kita mengrouting IP 192 ini ke IP 172, atau yang kita routing adalah header 2 nya. Kita masuk ke routers, kita klik plus. Nah, destination address kita masukkan IP 172. Nah, selesai untuk konfigurasikan, kita sudah routing. Nah, destination address 172.16.0.0/24 gateway PPTP out, dan untuk unit type nya unicast. Kita apply, kita oke. Akan muncul yaitu jika berhasil aktif static. Nah, selanjutnya kita coba yaitu ping antara PPTP klien ini ke PPTP server. Kita masukkan new terminal, enter. Setelah itu kita ping yaitu 172.16.0.1. Oke, di sini kita sudah mengurutinya, maka PPTP klien dan PPTP server sudah bisa terkoneksi. Kita cek yang kedua adalah PPTP servernya. Kita kan sudah meroutingnya tadi. Kita coba tes dengan ping, maaf. Nah, cara ini yang header 3 ini 172 ini ya, kita ping ke serah yang IP yang ada di sini. Contohnya saya mau ping 10.2. Maka akan muncul TTL. Nah, ini tandanya PPTP server dengan PPTP klien ini sudah bisa saling terkoneksi keduanya. Akhir adalah kita mencoba PPTP ini ke klien, yaitu saya di sini menggunakan klien Windows XP dengan atatur jaringan yaitu jaringan internal ya. Kita coba satu aja, yaitu klien A ya. Di sini saya menggunakan namanya klien A atau factory A. Oke, kita tampilkan. Setelah itu kita masuk ke control panel. Nah, seluruhnya di Windows XP ini driver VPN, home VPN, PPTP ini tidak ada ya. Jadi kita install saja. Caranya gampang. Kita masuk ke network internet connection. Setelah itu ke network connection. Nah, ini saya sebenarnya sudah menginstalnya ya di sini, yaitu private network ya, one mini port PPTP ya. Ini caranya itu adalah kita masuk ke create a new connection. Setelah itu ke next. Setelah itu ke connect to network at my workplace. Setelah itu next. Setelah itu kita pilih network connectionnya atau connectionnya kita pilih virtual private network connection atau VPN. Kita centang dan next saja.
home company ini kita coba terserah namanya. Sini saya menggunakan nama Factory A. Next. Nah, sebenarnya di sini sudah ada home VPN, jadi seharusnya saya tidak menginstal lagi ya, karena saya sudah menginstal. Kita cancel aja. Setelah itu kita akan masuk ke home VPN. Untuk password kita masukkan 12345. Setelah itu klik connect. Nah, connected atau home VPN 1 mini per PPTP ini terkoneksi dengan yang sini, maaf, PPTP server ini. Nah, saya login dulu. Nah, PPTP server ini saya sudah bisa koneksi dengan klien ya. Ntar saya login dulu. Oke, downloading encryption. Oke. Nah, untuk login dengan IP-nya atau home VPN server ini, kita menggunakan login menggunakan IP 172.16.0.1 ya. Jadi untuk mengkoneksikannya saya menggunakan IP 172.16.0.1 atau IP yang ada di ini IP. Nah, ini IP Ether 3. Nah, IP Ether 3 ini adalah IP dari PPTP server yang mengarah ke klien A. Nah, ini jaringan internal klien A yaitu 172.16.0.1. Kita pilih Ether 3 ini. Nah, ini adalah IP yang nantinya akan mengkoneksikan ke PPTP yang ada di Windows XP ini. Nah, hostname or IP address destination kita masukkan IP-nya yang tadi yaitu 172.16.0.1. Oke. Oh, maaf. Oke, kita klik details. Nah, maka akan mendapatkan server IP yaitu 192.168.43.134 dan untuk klien IP address 192.168.43.26 yaitu PPTP klien, dan ini adalah IP dari PPTP server. Nah, kita bisa cek aja di PPP active connection. Nah, ini adalah, oh maaf, yang ini. Nah, ada dua, atau yang satunya ini adalah IP dari ini 172.0.2 ini adalah IP dari Windows XP, dan yang kedua ini adalah IP dari PPTP client. Nah, yang ini PPTP client. Jadi keduanya bisa saling terkoneksi satu sama lain. Oke. Jadi kalau misalnya sudah bisa terkoneksi, itu akan muncul connected ya. Caranya itu kita create connection yang kayak tadi ya, karena VPN yang ada di Windows XP ini tidak ada karena kita menginstal drivernya terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.